Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pawantosipun dinten menika? Sae? Sehat. Alhamdulillah. Kelas 6 wonten ingkang boten lebet. Ketingalipun nihil nggih. Alhamdulillah. Nggih. Saderengipun pasinali dinten menika dipun miwiti sami dawa sesarengan menit nggih. Ya, kami dipimpin doa. Siapkan berdoa mulai. Cerita wayang peksi yang saderengipun pasinau mimiti ya, kita perlu mengulas kembali tentang kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama. Ada 5 poin kesepakatan kelas ya yang selalu harus kita jalankan setiap hari ya. Yang pertama adalah siswa memfokuskan hati, pikiran, perasaan secara hukum. Ketika bagus ini sudah masuk, itu tandanya berarti kalian harus mulai fokus semuanya, hati, pikiran, perasaan. Segala permasalahan yang ada lupakan sebentar. Nek mau kelingan kumbahanku kok urung kaping wis mengko urusane mengko ya. Saiki wae sinau kok. Lanjut nomor 2, yang nomor 2 adalah kelas bersih, aman dan nyaman. Alhamdulillah untuk hari ini kelas 76 kelasnya bersih, kelasnya aman, nyaman dan oke semuanya ya. Yang ketiga, diizinkan minum air putih secukupnya, silahkan. Ketika di tengah pembelajaran kok haus, boleh minum tanpa minta izin terlebih dahulu. Kemudian siswa aktif ketika diskusi harus selalu aktif ya. Terus menghadapi teman yang dia apa sih tujuan kita belajar wayang ramayana versi Jatayu ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi tokoh dan watak paragraf cerita wayang ramayana Resi Jatayu. Jadi bisa mengidentifikasi tokohnya siapa saja, wataknya apa saja. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali isi cerita wayang ramayana Resi Jatayu dengan menggunakan bahasa Jawa sehari-hari secara utuh dan secara jelas. Ceritakan kembali apa yang kamu dapatkan ya dari video atau mungkin dari cerita, ceritakan kembali dengan bahasa kalian sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menganalisis nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cerita wayang ramayana Resi Jatayu serta relevansinya dengan kehidupan sehari-hari dan serta kesucian. Nah, itu diterapkan pada Jatayu yang rela mengorbankan jiwa dan raganya, rela mengorbankan nyawanya demi untuk melindungi Dewi Sinta yang menculik oleh Rahwana. Ya, kemudian di sini ini ya sifat Jatayu mencerminkan akhlak mulia dan keteguhan iman dalam menegakkan keadilan. Kemudian dimensi yang kedua adalah penalaran kritis. Nilainya mampu memproses informasi dan mengambil keputusan secara objektif. Dan penerapannya adalah ketika Jatayu melihat penculikan itu Jatayu tidak hanya
diam diri lebih malah menolak, tidak, tetapi dengan penuh keberanian dan menganalisis situasi terlebih dahulu ya. Jadi dia tahu Rahwana salah, maka dari itu Dewi Sinta harus ditolong ya. Kekuatan yang penuh ya langsung bertindak menghadang Rahwana ya. Kemudian dimensi yang keempat adalah kolaborasi. Nilainya bekerja sama dan saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama. Penerapannya adalah di sini Jatayu adalah simbol persahabatan antara bangsa satwa, hewan. Jatayu ini berarti hewan apa toh? Burung, ya, manuk ya, dengan titisan dewa. Ia bekerja sama untuk menjaga kebaikan dan keselamatan umat dari angkara murka. Angkara murka ini berarti watake sing Allah atau sing apik ta? Angkara murka ki Allah apa apik? Allah, iya. Terus nomor 5, komunikasi. Nilainya adalah menyampaikan gagasan atau pesan moral secara efektif dan empati. Penerapannya, sebelum bertarung, Jatayu sempat berdialog dan memperingatkan Rahwana terlebih dahulu. Diperingatkan, perbuatannya itu tidak baik, gitu ya. Kemudian setelah gugur, Jatayu juga berkomunikasi dan memberikan pesan penting kepada Rama bahwa Dewi Sinta, istrinya, sudah diculik oleh Rahwana dan dibawa ke alam. Itu dimensi profil lulusan Peksi materi Peksi Jatayu. Nah, Bapak sih punya pertanyaan. Ya, jadi kamu tahu nggak tokoh-tokoh ini? Mana nih Bu? Mana nih? Masih kosong ya. Tokoh ini kamu tahu nggak? Ini siapa cah? Kancanya lagi di kafe. Apa? Dua nih anak pintar ya. Terus lagi. Rahwana, coba buat mesin punya ini. Siapa? Siapa ini? Siapa ini? Rama Wijaya. Oke, ini Dewi Sinta. Ini digayutan kalau sing arep disinalne awake dhewe dino iki. Ya, terus ngomong meneh ya. Kita refresh dulu ya. SBK. Coba kita lihat SBK-nya pada pagi hari ini. SBK, clue-nya akhir adalah awal. Akhir adalah awal. Jika anggur itu adalah Rusia, melon itu Nigeria, nangka Argentina, maka anggur apa? Ngaju. Clue-nya awal adalah akhir. Akhir adalah awal. Anggur Rusia, melon Nigeria, tunggu Ukraina. Ngaju. Apa belum? Tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Apa? Jawab. Iya. Apa? Ini. Ukraina. Benar, benar. Ada lagi nggak? Selain Ukraina. Uruguay. Uzbekistan. Ya. Paham ya? Ada. Ditaleni kalau papinya toh. Kan bisa paling ditaleni mlaku nek ora ditaleni kok bakalan mlaku. Keren. Terakhir, negara apa sing isine wong wedok mung loro? Italia. Mbak Ita dan Mbak Lia. Dan yang lainnya. Saya serius, saya semangat berbicara. Jadi Arab sih mau babagan Ramayana, lakone Peksi Jatayu. Peksi itu tegese manuk, jadi manuk Jatayu. Jadi cerita Ramayana ini akeh banget paragone. Nah ini awal dhewe Arab sing maune paragone lakone yaitu Peksi Jatayu. Peksi Jatayu iki salah siji manuk kang ana ing cerita Ramayana. Nah, cerita Ramayana iki cah ya, itu cerita kitab Ramayana itu adalah kitab yang paling tua yang ada di Indonesia. Adanya kitab Ramayana itu dari tahun 500 sebelum Masehi dan diambil atau ditulis oleh Empu Walmi. Ketika kita berbicara tentang wayang, kita tidak bisa lepas dari sejarah. Ya, hubungannya kan sejarah toh. Kira-kira makhluk apa? Sing hubungannya kan sejarah makhluk apa?
Iya ya. Ya, untuk apa? Untuk sekedar menambah wawasan kalian tentang sejarah kitab nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPS didatangkan dari India pulang. Pada kesempatan ini, Budi akan menyampaikan cerita Ramayana dari sudut pandang. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, bahwa cerita Ramayana itu dikarang oleh seorang besi dan dia bernama Rasubawiku. Nah, kemudian kurang lebih pada abad 5 atau tahun 5 sebelum Masehi atau 500 sebelum Masehi. Lalu dikembang di India, sejarah perkembangan agama Indonesia. Lalu masuk ke Indonesia kurang lebih abad ke-5 Masehi bersamaan dengan masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Di Indonesia berkembang. Nah, kemudian perkembangan yang paling menonjol ini pada masa kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Hindu sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini bisa kita lihat bahwa cerita Ramayana itu terpahat dalam relief Candi Prambanan. Anak-anak ada yang pernah ke Prambanan? Ada ya? Nah, di Candi Prambanan itu ada 3 candi utama. Candi yang tengah itu ada 3 candi utama. Kalau diturunkan dari utara itu ada candi Siwa, Brahma, dan Wisnu. Nah, sedangkan relief Ramayana itu dituliskan dipahatkan pada pagar langkan bagian dalam. Pagar langkan itu kalau kita masuk ke bangunan candi, nah sebelum bangunan tengah yang ada arcanya itu ada bagian yang mengelilingi, itu namanya pagar langkan. Nah di situ dipahatkan cerita tentang Ramayana. Dimulai dari Candi Brahma. Ada pertanyaan kenapa kok dari Candi Brahma? Karena di dalam Candi Jawa, di Jawa Tengah itu relief itu urutannya berjalan searah dengan jam-jam atau disebut dengan Pradakshinapata. Jadi di pagar itu diseimbangkan begini urutannya. Jadi arah mengkanankan candi. Kemudian dari Candi Brahmana berakhir di Candi Siwa. Nah, kenapa mengkanankan candi? Itu ceritanya tokoh-tokoh Hindu atau para resi Hindu itu kalau sudah mencapai usia tertentu, mereka akan meninggalkan kehidupan dunia ini, kemudian mereka akan meninggalkan keluarganya dan berjalan mengelilingi gunung Himalaya dengan mengkanalkan candi sampai ke Hindia. Nah itulah maka relief candi di Jawa itu umumnya mengkanalkan candi atau Pradakshinapata. Ramayana Mahabharata bisa anak-anak di sini belajar IPS pada kesempatan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Jatayu kuwi radaning peksi. Putra cakete Prabu Dasarata ramane Dewi Sinta. Dewi Sinta, Rama lan Lesmana lagi nglakoni paukuman urip ing tengah alas 13 taun suwene. Dewi Sinta werugikan kewulu lan sumune endah, saengga Dewi Sinta kepengin banget nyekel Dangula. Banjur Dewi Sinta nyuwun tulung marang Rama supaya enggal monyak Kidang kang mlayu saya babar.
sadurunge lunga, Rama pesen marang Lesmana supaya njaga keselamatan Dewi Sinta saksuwene Rama ngoyak gitar ing tengah alas. Si gitar terus-terusan mlayu nyuwuni kaya-kaya bebentuk Raden Rama kang lagi saka tangane Rahwana. Ing satengah alas banjur Rama bali menyang papan nalika ninggal Dewi Sinta. Rama Lesmana golek Dewi Sinta nanging ora ketemu. Kene ing kono Jatayu diajar dening Rahwana nganti suwi kiwane sempleh lan ugal. Nalika lagi goleki Dewi Sinta, Rama lan Lesmana ketemu dening Jatayu kang lagi megat-megat ing tengah alas. Banjur cerita yen Sinta dibunuh. Sinten ta sing dicolong niku sapa cah asmane cah? Dewi Sinta. Diculik kok dicolong sinten? Rahwana niku sinten to? Raja? Raja Nah, wujudnya Rahwana apa wujudnya? Buto sing gede lan lawas. Lah banjur lah Dewi Sinta diculik dening Rahwana. Mergane apa to? Mergane Rahwana banget tresnane marang Dewi Sinta. Sanadyan Dewi Sinta wis kagungan garwa ora peduli kanggo tresna, aku seneng, aku cinta, pokoke ora peduli wis duwe bojo urung. Nah, pikiran kamu kok Dewi Sinta pernah dengan garwa sapa asmane garwane Dewi Sinta? Rama Wijaya. Rama Wijaya iki lho Rama Wijaya. Iki Jatayu iki Rama Wijaya. Iki supaya dalam. Terus ini sama ta? Dewi Sinta. Nah, Dewi Sinta kan merakati, cantik jelita. Ya mula kanggo rembutan antarane Rama Wijaya lan Sangka. Lagi sapa? Rahwana utawa Dasa Buto Gedhi. Ya, sing duweni pangkat Angkara Dasa. Lanjut. Apa sama kita? Laksmana. Iki ya Laksmana. Laksmana iki rayi to adine Rama Wijaya. Nah, paham ceritane lelabuhane Poksi Jatayu? Ya, Poksi Jatayu rela berkorban untuk menolong Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Nah, saya ini barusin terus kelompok 7 kelompok 8. Pun ansal LKPD saya sama ya? Ya. Sekarang disuruh apa Bu? Silahkan kalian dari itu ada bacaannya ya, ada bacaannya ya, ada bacaannya sedikit mungkin kalian tadi lupa sedikit membaca kembali ya wacan lelabuhane Poksi Jatayu jujur. Kelompok berapa? Terus bikin konsepnya.
Kita mengambil latar dari Lasmana. Latar dari Lasmana, latarnya Bupani, Tangguh, dan sekian banget Marang Prabu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagum dengan kelompok 7 karena tulisannya jelas, rapi, dan menarik. Wow, kelompok 7 mana nih kelompok 7? Kelompok 7 mana sih? Ini? Nah, kelompok 7 kata coba tulisannya bagus, menarik ya. Terus apa lagi coba tadi? Jelas, rapi. Jelas, rapi. Oke, kelompok 7 tepuk tangan untuk kelompok 7. Coba kita kelompok 7. Oh iya, punya SD Praja di CS. Ada lagi? Saya memilih kelompok 8 karena penataan hurufnya yang rapi dan tulisannya Weh, kelompok 8. Hurufnya itu tulisannya rapi, tulisannya bagus. Jadi Rehan tertarik ya. Ini punya siapa di kelompok 8? Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini ya. Nah, ini apa namanya? Bagus sih punya permainan. Nanti kalian jawab pertanyaan. Kayak permainannya kayak arisan. Nanti ningali arisan bukan? Arisan. Ini nggak kan setuju. Menang enggak? Iya. Jadi nanti tak kasih pertanyaan. Jadi per kelompok ya. Satu kelompok nanti kelompok misalnya kelompok 1. Kita dengan kelompok berapa? Berarti setiap kelompok itu ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu yang menang siapa? Gitu ya. Nah, yang sisa terbanyak berarti itu adalah pemenang. Paham betul? Oke, yuk. Siap ya, kelompok 1 kawan lagi.
Ya, kasih nama. Sudah belum? Ya. Sudah belum? Belum? Ya, coba bagusin pengen kalian satu anak bacakan. Ya, bacakan. Ya, bacakan. Suaranya sama. Andi, Dik. Ya Allah, Andi. Dik, nomor 1. Perasaan kamu setelah belajar wayang kan Andi kan belum pernah belajar wayang kan di Jakarta. Nah, perasaan Andi setelah belajar wayang perasaannya gimana, Dik? Baca di situ. Perasaannya apa, Dik? Oh, bingung. Bingung karena tidak tahu ceritanya seperti apa. Kenapa bingung, Dik? Oh, bahasanya tidak paham. Iya, karena Andi asli dari Jakarta. Tapi seneng nggak nih belajar wayang? Paham sedikit-sedikit kan, Dik? Nomor 2 ya, bacakan manfaat yang mau dapatkan setelah belajar wayang Ramayana. Nomor absen kali dosa, sinten? Nomor absen 20. Oh iya, yuk. Siapa absennya? Arsya ya, ya Arsya. Manfaat yang kamu dapatkan setelah belajar wayang Ramayana apa, Arsya? Dapat mengetahui sejarah Ramayana. Luar biasa ya, bermanfaat sekali berarti kan ya. Ya. Terus nomor 3, di era modern seperti saat ini perlukah kita belajar wayang? Perlu tidak? Jawabannya coba. Jawabannya apa? Perlu sekali kata coba karena apa? Karena ini termasuk salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan. Setuju apa betul? Setuju. Oke. Nah sekarang hasil refleksinya silakan. Silakan kesini yuk semuanya tempel. Ayo. Refleksinya tempel. Silakan ditempel saudara. Selamat belajar pelajaran full ya. Jadi terima kasih untuk orang yang sudah atas semangatnya hari ini ya. Kita akan belajar minggu depan tentang materi aksara Jawa. Oke? Ya, terima kasih telah menonton podcast ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan guru, kami langsung buka saja untuk ulasan refleksi. Kami mulai dari yang selain saya yang paling senior adalah Wijaya. Kepada Wijaya kami persilakan, monggo matur sak monggo. Masuk. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Agustin yang telah melakukan kegiatan les tadi, saya selaku observer dari pengamatan saya dalam mengikuti pembelajaran
dari persepsi pembelajaran sudah disampaikan secara runtun sampai dengan materi dan juga adanya permintaan yang disampaikan oleh Bu Isri untuk memberikan kejelasan tentang tema atau materi yang akan disampaikan oleh Bu Agustin dengan cerita tadi adalah pembelajaran yaitu Ramayana, dan ternyata di situ juga menurut saya bisa diamati isi dari pembelajaran itu kepada anak-anak sehingga pada akhir pembelajaran itu anak-anak bisa mengisi mendiskusikan, membuat refleksi ataupun menyampaikan dengan presentasi dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Agustin, sehingga pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Agustin bisa diterima oleh anak-anak yang tujuannya tidak lain adalah untuk yang tadi intinya adalah untuk melestarikan budaya Jawa dan bahasa Jawa. Dan hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi pada saat akhir itu juga ada sedikit lagi berupa kuis arisan yang inian, dan anak juga semangat sekali dari SBB itu. Kemudian untuk yang berikutnya juga sudah bagus dengan diambil dengan mengadakan refleksi dari kelompok atau siswa jalan itu dan depan dan membacakan ya refleksinya. Ada pun catatan dari kami pada saat pengamatan itu yang pertama yaitu adanya pembelajaran atau pemberian materi yang ganda. Artinya pada saat video ditayangkan anak sudah perhatikan, kemudian setelah berakhir penayangan video itu guru menjelaskan kembali kalau kembali makan waktu karena pada saat video diterangkan kita sudah kurang-kurang menjelaskan nanti baiknya apabila guru tidak menjelaskan tentang lain tapi semacam kayak pertanyaan coba video tadi yang tayangkan kotak ini seperti apa dan dari situ nanti akan muncul komunikasi antara guru dengan anak dan siswa komunikasi sehingga akan menjadi hidup pembelajaran seperti itu. Kemudian pada saat guru memberikan PPT kemudian guru siswa untuk berdiskusi kalau bagusnya kalau berkelilingnya itu tidak fokus ke satu kelompok tapi berkeliling terus membimbing sehingga ada anak yang mungkin karena di pikiran dia nggak paham atau mungkin dia nggak paham sehingga ada dua anak dari tiap kelompok itu yang kalau bicara karena mungkin apa yang harus saya lakukan ya bingung karena sudah dilakukan oleh anggota yang lain. Kalau misalkan mau melakukan pembimbingannya secara terus mudah-mudahan itu tidak akan berjalan seperti itu. Kemudian yang berikutnya pada saat presentasi itu guru sudah memberikan hal yang baik, namun di satu sisi pada saat anak presentasi guru juga harus mengitari pandangannya mengitari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Peksi Jatayu ya. Karena ada hal-hal yang menarik juga yang harus disampaikan di slide itu ya. Lihat sedikit gitu ya. Itu menurut saya anak-anak sudah sangat antusias ya berada di sini ya. Sudah bagus semua. Untuk PCG semuanya sudah sangat bagus. Sudah, saya rasa menurut saya sudah perfect, sudah sempurna. Bukan karena saya makan fitranya bagus ini ya. Ya, saya rasa sudah cukup